Nyari TWS Open Ear unik yang stylish dan cocok buat iPhone user juga? Nah, kalian datang ke video yang tepat. Kita bisa tap muka kita untuk dia bisa play pause nih. Oke, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, Happy New Year 2026. Dan di video kali ini, yes, kita bakal bahas sebuah TWS terbaru dari Huawei, yaitu Free Clip 2. Ini versi lanjutan dari Free Clip yang pertama, yang mana pernah kita review ya waktu itu, yaitu TWS yang cukup spesial pada masanya, karena itu bisa dibilang Huawei itu pionir TWS Open Ear, dan bentuknya juga agak nyeleneh gitu ya. Gue kemarin bilangnya itu adalah TWS eksperimen gitu kan. Dan TWS ini adalah TWS yang bisa dibilang memulai tren Open Ear Wireless Earbuds alias OWS, yang sekarang udah banyak banget ya brand-brand yang ngikutin, mulai dari ada Bose, ada Anker, dan masih banyak lagi lah. Nah, kenapa gue excited untuk bahas si Free Clip 2 ini? Karena ada beberapa upgrade fitur yang menurut gue tuh bakalan seru buat dibahas. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Huawei Free Clip 2 ini memang posisinya unik ya di dunia TWS, tapi gua set baseline dulu aja buat kalian ya. Pertama adalah TWS ini tuh bukan buat audiophile hardcore, tapi sebenarnya juga bukan TWS yang asal gaya doang. Ini cocok buat mayoritas orang sih gua rasa ya. Memang desainnya agak nyeleneh ya, agak aneh, tapi justru ini bisa dibilang bikin orang penasaran gitu. Dan info yang gua dapet itu penjualan di China itu luar biasa ya, sampai 4 juta unit waktu yang Free Clip pertama. Yang artinya memang model TWS ini itu cocok gitu. Nah, versi yang kedua ini juga sudah dijual di China. Dan waktu dijual hari pertama itu 200.000 unit ya, dalam opening sale satu hari gitu. Jadi, ya bisa dibilang tren ini tuh bisa dibilang oke banget, dan memang bisa dibilang TWS ini tuh gue lihat cocok sama tren lifestyle baru yang ada sekarang-sekarang ini, yaitu tren lifestyle aktif, stylish, tapi tetap connected gitu ya. Tetap pengen online, tetap bisa terhubung dengan dunia maya, plus bisa interaksi juga dengan dunia sekitar kita. Oke, langsung aja kita coba gas bahas detail satu persatu. Kita mulai dari desainnya dulu. Nah, Free Clip 2 sekarang emang desainnya lebih kecil dibandingin sebelumnya, mulai dari case-nya sampai ke bagian earbuds-nya. Nah, ini perbandingan dengan beberapa open earbuds lain di pasaran ya, yang ukurannya jauh lebih gede dibanding Free Clip 2, dan ini comparison sama AirPods Pro, biar lebih jelas. Nah, untuk earbuds-nya sendiri memang bentuknya masih mirip kayak sebelumnya, cuma dia lebih kecil sedikit ya, dan terdiri dari 3 bagian nih. Ada ear speaker yang dikasih nama tuh acoustic ball, dia kayak bola ya memangnya, dan di sini adalah si earbuds-nya tadi. Kemudian dia ada C-bridge, kayak ada jembatan gitu ya, penghubung yang elastis. Dan terakhir ada counterweight-nya, untuk balancer bisa dibilang, yang dikasih nama comfort bean, atau kacang nyaman gitu. Nah, IP ratingnya juga udah ada di TWS Free Clip 2 ini ya, udah IP57, jadi aman buat dipakai mandi sekalipun kena air segala macam aman. Kompetitor itu kalau nggak salah cuma IP55, jadi ini bisa dibilang terobosan juga. Nah, case-nya sendiri ini bentuknya juga lebih kecil dan warnanya juga unik ya, ada biru denim, ini kayak biru Best Indo Tech ya, plus ada tekstur-teksturnya tadi ya, dari denim kayak ada jeans-jeansnya. Nanti total ada 3 warna yang dijual. Cuma memang bagian dalamnya nih yang agak beda dibanding sebelumnya, yang sebenarnya lebih simple untuk pemasangan. Yang sekarang ini agak aneh nih ya, bisa dibilang pas masuk keluarin si TWS-nya. Jadi setelah gue cobain, kayak gini caranya. Kalau kalian lihat ya di sini ya, nah dia tuh bentuknya adalah comfort bean-nya tuh di bawah ya, nanti dimasukin, dan si bridge-nya itu di bagian dalam. Jadi kiri kanannya agak beda gitu, dan masukinnya pas dari kuping juga, jadinya kayak waktu kalian copot, itu kalian mesti puter ke dalam dan baru ditaruh gitu. Nah, karena bentuk Free Clip ini sama, guys, bisa dibilang kiri kanan ya, mungkin kalian kepikiran nih, sebelumnya kan gue juga pernah mention kalau salah pakai tuh kayak gimana. Itu sebenarnya nggak masalah, kalian tinggal balikin lagi aja ke case-nya, kalau sebelumnya dia akan nge-reset. Nah, sekarang di Free Clip 2 itu nggak perlu di-reset lagi, dia udah otomatis detect kalau kalian pakai di kuping kiri atau di kuping kanan. Ya, jadi ada kayak sensor gyroscope mungkin di dalamnya ya, yang canggih, dan dia juga sekarang udah ada auto detect gitu. Yang mana kalau kalian masukin ke kuping, dia ada sensor play pause-nya juga. Jadi bisa dibilang secara teknologi ada peningkatan yang cukup signifikan dibandingin sebelumnya. Nah, selain itu juga pas dipakai, ini ada fitur baru, yaitu volume control. Yang mana kita sekarang tinggal swipe bagian counterweight-nya atau bagian comfort bean-nya ini ya, ke atas atau ke bawah untuk volume up and down gitu. Nah, ini fitur yang kepake banget menurut gua kalau kalian lagi nggak pegang HP, jadi kita nggak harus cari-cari HP lagi gitu kan. Dan kalau lagi kerja atau lagi meeting, mungkin ini lebih
kepake gitu kan, dan ya jadinya nggak pusing. Sisanya dari segi fitur kontrol juga masih sama, kayak bisa double tap untuk play pause, bisa triple tap untuk next, dan rewind, itu bisa disetting di aplikasinya. Cuma yang unik lagi adalah tadi fitur tap-nya itu tuh nggak harus di earbuds ya, kita bisa tap muka kita untuk dia bisa play pause nih, kayak gini nih. Cuma intinya ya menarik banget karena fitur bisa dibilang ini ngasih experience yang lebih komplit dibandingin sebelumnya. Dan ya secara sensor teknologi ini canggih banget. Nah, Huawei FreeClip ini bisa disetting-setting juga lewat aplikasi barunya Huawei namanya Huawei Sound Connect yang tersedia di iOS, Android, dan pastinya juga Harmony OS. Artinya bisa dikonekin ke semua jenis gadget ya, dan ini bisa juga dua device sekaligus. Nah, di sini kalian bisa ngecekin untuk aplikasinya ya, bisa detail di mana kayak ada cara pakainya tadi, how to wear-nya, yang mana mungkin buat kalian yang pertama kali bakal pengen nyobain itu bakalan penting banget untuk ngeliat ini. Terus bisa juga ada setting-setting untuk equalizer. Nah, gue suka settingan yang standarnya aja elevate, yang mana kalau kalian pengen bass yang bulat itu bisa pakai itu, atau kalian bisa setting lagi EQ-nya. Ada 10 parametric EQ, yang mana kalian bisa setting-setting lebih detail. Gue sih lebih suka yang elevate aja, biar lebih simple. Gesture control tadi juga yang gue bahas, itu bisa diganti ya, ada head control juga untuk angguk-angguk sama geleng-geleng. Jadi, ya itu walaupun masih beta, tapi gue tes sih aman. Dan langsung aja kita masuk ke bagian paling penting dari TWS ini, yaitu kualitas suaranya. Yang mana nih digadang-gadang sama Huawei banyak banget peningkatannya. Dan jujur, yes, gua surprise banget sama kualitas suaranya. Walaupun ada catatan juga yang gua akan share di sini ya. Huawei info kalau FreeClip 2 ini tuh improvementnya ada di bagian dual driver. Yang mana sekarang pakai magnetic diaphragm, design by Huawei sendiri. Nah, klaimnya ini bikin suara tuh jadi 2 kali lipat lebih kencang. Dan respon low frekuensi atau bass-nya itu juga jadi lebih maksimal. Katanya bahkan bisa sampai 2 kali lipat dari sebelumnya. Ear wireless ya, OWS, kualitas suara tuh bukan jadi prioritas utama. Prioritas utamanya tuh adalah comfort. Tapi di FreeClip 2 ini bisa dibilang dia tuh merubah point of view gua gitu guys. Ini tuh somehow kalau gua bisa compare, kerasa mendekati kualitas suaranya itu ke AirPods 4, yang mana itu bisa dibilang favorit TWS gua di tahun sebelumnya. Bassnya bulat, vokalnya itu ya kayak mid ke treble-nya juga tetap clear, dan soundstage-nya nih, stereo imaging-nya tuh berasa oke banget, bahkan kayak lebih kerasa ke spatial gitu, kayak 3 dimensi. Dan yang gue salut juga adalah dia tuh biasa kalau open ear, ini kayak sebelum yang gue coba, kalau bass-nya kencang atau gede, dia tuh cenderung ada geter gitu. Kayak berasa di kuping kalian, atau bahkan di tulang kalian tuh kayak berasa ada getarannya, yang mana bikin nggak enjoyable. Nah, di sini gue tuh berasa ini tuh kayak clean, dan ya enak gitu, enjoyable banget buat kuping gue yang bisa dibilang ya kuping cerewet. Gue udah nyobain berbagai puluh jenis earbuds gitu kan. Dan ini gue masih bisa nikmatin gitu. Cuma memang yang gue bilang tadi, catatan utamanya adalah volume. Yes, jadi volume di atas 80%, dia tuh kayak ada distorsi gitu ya. Dan langsung kayak beda gitu sound signature-nya. Dan itu memang satu kekurangan lagi dari OWS, yaitu suaranya tuh bocor kalau di volume kenceng. Jadi kalau kalian pengen pakai ini, gue rasa idealnya tuh dipakai di volume 50-70% lah. Yang mana dia nggak kedengaran bocor, kualitas suara optimal, dan kita masih bisa dengar sekitar kita dengan sangat jelas. Ya intinya awalnya gue ngerasa OWS itu lebih cocok buat dengerin podcast, buat nontonin video YouTube kayak gini ya. Tapi sekarang dengan FreeClip 2, gue juga bisa enjoy banget buat dengerin lagu-lagu yang ngebeat, yang ngebass, lagu-lagu K-pop, lagu-lagu EDM, itu tetap bisa dinikmati pakai si FreeClip 2 ini. Intinya ya secara whole experience-nya ini masih dapet banget, dan kita tadi masih bisa terhubung dengan dunia sekitar, dan ya tadi nyaman dipakai buat seharian. Cuma memang kalau ngomongin si driver magnetic dual diaphragm-nya tadi ya, ini memang gue agak penasaran sih ya, karena tadi ya nggak berasa geterannya. Gue jadi lumayan teringat sama salah satu subwoofer yang gue ada di rumah. Ini desain subwoofernya dari Sonos, yang mana dia itu ada 2 kayak berhadapan kayak gitu ya drivernya ya, yang mana bass-nya itu dia gede. Terus ketika dia nyala, dia itu kayak saling meng-cancel satu sama lain, dimana kalau kita taruh air, gelas air di atasnya, itu tuh nggak geter airnya guys. Walaupun dia bassnya kan dur gitu ya. Nah, itu yang gua rasain kayak bisa dibilang di FreeClip 2 ini.
Sama ya catatan, kalau kalian pakai TWS atau OWS ini ya lebih tepatnya ya, jangan sampai salah posisinya. Jadi dia harus benar-benar posisinya di depan lubang telinga ya, tapi dia cuma menggantung doang gitu. Dia nggak benar-benar masuk ke kuping yang bikin tadi ya, comfortnya beda sama kalian pakai earbuds atau in-ear yang ada silikonnya. Bahkan kalau dibandingin sama earbuds biasa yang nggak ada silikonnya pun, ini menurut gue masih lebih nyaman. Oke, ngomongin baterai, walaupun desainnya lebih kecil dan lebih ringan, Huawei FreeClip 2 dapat improvement juga dari segi baterai, yang mana per earbuds itu bisa sampai 9 jam, dan total sama case bisa 3 kali ngecas lagi, atau up to 38 jam. Gue sendiri belum sempet sampai ngabisin banget ya, karena gue pakai ini semingguan. Ya, plus convenience-nya juga dia bisa compatible wireless charging, jadi tinggal ditaruh aja ya. Gue biasa di samping tempat tidur ada tempat wireless charging, jadi tinggal taruh. Dan ada fast charging juga, 10 menit ngecas bisa buat playback 3 jam. Mikrofon diklaim juga crystal call sama Huawei, dan kali ini gue akan ngebuktiin dengan metode real life, yaitu WhatsApp call. Nih, coba kalian dengerin sendiri. Oke, so guys, ini gue langsung nelpon via WhatsApp ya ke HP di sana, dan di sana lagi direkam audionya. Dan ini buat nunjukin kondisi skenario aslinya kalau kita ngerekam. Dan kebetulan juga gue sebenarnya cuma pengen ngerekam pas outdoor, ada angin. Tapi kebetulan ini di belakang tuh lagi ada suara mesin molen, ya. Atau gue bisa tunjukin sedikit, dan anginnya ini juga kencang banget kalau bisa lihat, mungkin pohon di belakang dan kamera gue yang goyang. Tapi suaranya gimana, kualitasnya menurut kalian, boleh di komen di bawah, karena so far Huawei sendiri ngeklaim ini punya crystal clear. Jadi kalau kalian yang pengen pakai ini buat teleponan, itu juga oke. Dan ini juga gue ngerasa gue bisa denger audio dari penelepon juga dengan jelas. Nah, di sini gue compare sama AirPods, biar kalian dapat comparison yang jelas. Oke, cek 1, 2, 3. Sekarang kita pakai AirPods Pro 3 sebagai pembanding. Sekali lagi ini di kondisi outdoor ya, yang berangin. Cuma memang pas gue ganti AirPods-nya, dia mesin yang belakang berisik, mesin semen kayaknya ya, mesin molen itu mati. Jadi ya sedikit kurang adil, tapi gue nggak bisa minta mereka hidupin lagi. So, ya ini untuk perbandingannya. Gue rasa sih tadi saat pas gue cek, hasil dari yang Huawei juga terdengar clear banget walaupun ada mesin yang berisik. Jadi ini sebagai pembanding dengan kondisi outdoor, anginan ya, kalau misalnya ada pohon di belakang, guanya juga kena angin dari tadi. Oke, sip. Itu dia, comparison mikrofonnya. Terbukti lah kalau Huawei punya juga oke banget buat teleponan. So itu dia Huawei FreeClip 2. Jujur ini di atas ekspektasi gue ternyata. Improvementnya berasa banget, dan bisa gue bilang ini adalah open ear wireless terbaik dari segi suara, dari segi ergonomik, dan bisa dibilang ini minim kompromi gitu, minim compromise. Kemarin juga gue cek di Forbes, ini salah satu bisa dibilang open ear wireless terbaik di review sama si Bensin juga. Jadi kalau kalian pengen earbuds yang tetap bisa dengerin dunia luar, tetap stylish dan bisa enjoy sound quality yang masih bisa dinikmati ya, ini bisa jadi opsi yang gue pengen rekomen banget. Nah, untuk pricingnya, harganya akan dijual di harga 2,899 juta ya. Bisa bilang memang untuk ini kelasnya masih kelas flagship, tapi gue rasa memang worth it juga untuk harganya, dan ini bakal di open sale di tanggal 15 Januari 2026. Nanti lengkapnya gue akan taruh di kolom deskripsi di bawah. Sip, thank you semua yang udah nonton. Boleh langsung aja di drop di komen di bawah kalau kalian pengen ada pertanyaan soal si Huawei FreeClip 2 ini. Dan kalau memang videonya bermanfaat, boleh banget bantu kasih tombol jempol ke atas dan juga subscribe ke Best Indotech YouTube channel. Oke guys, itu aja. Nama gue Malvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next review. Ciao! Oh ya, dia tuh kalau kita puter guys, misalnya kita pakai yang kiri di kanan, kanan di kiri, dia tuh kayak ada bunyi ting dong gitu, untuk ngasih tahu kalau dia udah adjust. Oke, ini yang kanan, ini yang kiri gitu. Keren sih.